Orang sukses itu ya punya mobil, punya rumah, punya motor, punya istri cantik, punya anak yang soleh. Ya sebetulnya sukses itu sebenarnya sama saja dengan rasa syukur. Kita nggak usah pesimis, ini zaman baik-baik saja menurut saya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Pak Dewan. Kali ini saya bersama Pak Dewan akan kembali ngobrol, berbincang-bincang, mendiskusikan tentang seputar dunia bisnis dan wirausaha. Jadi mungkin pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol tentang apa itu hakikat sukses. Jadi sebagaimana yang kita tahu, setiap orang pasti sukses, pengen sukses. Orang tua yang pengen anak-anaknya sukses. Ya, tapi sebenarnya sukses itu apa? Sukses itu maknanya apa? Dan sampai taraf apa orang bisa disebut sukses? Nah, mungkin pertanyaannya untuk awal-awal, sebenarnya sukses itu apa, Pak Dewan? Menurut kami sebagai seorang pedagang UMKM, waktu awal saya memulai berdagang, saya berdagang sapu. Waktu awal saya sukses itu ya, saya bisa beli sapu. Setelah saya bisa beli sapu, sukses yang kedua, saya bisa membawa barangnya pulang ke rumah. Sukses yang ketiga, saya bisa membawa barang sapu dengan maksimal 100 biji. Motornya sudah sampai itu sampai rumah dengan selamat dan terjual. Itu saya sukses. Tetapi dalam benak pikiran saya sukses kalau sapu itu bisa datang sendiri ke rumah. Itu sukses saya yang pertama. Sukses yang kedua saya, kalau sapu itu saya dapat utang sehingga saya tidak modal. Sukses yang ketiga, kalau rusak sapunya diganti. Sukses yang keempat, kalau daerah sekitar sini dipasrah ke saya, itu saya sukses yang keempat. Tetapi waktu itu saya tidak menganggap sebuah sukses itu terus punya uang yang banyak. Itu namanya mimpi. Nah, setelah semua tahapan demi tahapan kita lalui, sapu sudah datang, sudah diutangi, kita bisa menentukan jadwal. Kalau hari Senin pagi, Sabtu sapu datang. Saya sukses lagi. Saya senang. Sudah tidak ke sana, tidak modal, barangnya dikirim, rusak diganti, dikasih wilayah. Sehingga bayangan sukses itu tidak mesti harus dibandingkan dengan dulu pedagang saya yang besar, tidak. Ya sukses yang sesuai saya kerjakan, meningkat demi meningkat. Setelah sapu semua selesai, meningkat ke merek sapu yang lain. Karena merek sapu yang lain itu juga belum tentu pedagangnya mau. Karena apa? Nanti akan saingan. Oh, kamu mau beli barangku atau barangnya yang sana? Karena kegunaannya sama. Oh, ternyata boleh. Berarti saya punya dagangan dua. Sapu ini iya, sapu punya Pak ini juga iya. Saya sukses lagi. Nah, ini sukses, itu juga berjalan sama. Barangnya datang, diutangi. Sukses yang ketiga, saya punya kelut, saya punya sikat, saya punya keset. Itu menurut saya bayangan waktu itu saya sukses. Setelah itu saya sudah dapat untung, bisa beli bensin, bisa beli, orang sukses itu ya bisa beli baju, itu saya sukses. Tetapi mungkin menurut orang lain itu belum sukses. Tetapi bagi mereka yang di bawah kita, mereka yang belum bekerja, mereka akan menganggap kita itu juga sudah sukses. Jadi istilahnya sukses itu maknanya pada hakikatnya kembali ke diri kita sendiri gitu Bapak. Ya, sukses itu kita kembalikan pada diri kita. Nah, kalau memang kamu ingin dinilai sukses oleh orang lain, ukurannya berbeda. Nah, siap-siap kamu tersiksa. Oke, jadi istilahnya sederhananya makna sukses itu ya ketika kita bisa istilahnya merealisasikan keinginan kita, mencapai target kita, dan menggapai cita-cita kita gitu. Ya, jadi tidak perlu harus tidak mungkin. Karena apa? Kita selalu mengukur kekuatan kita. Selalu kita mengukur baju kita. Loh, bapak saya pegawai negeri,
ibu saya ibu rumah tangga, om saya agak punya. Nah, kesuksesan saya bisa utang uang om saya untuk pulaan. Jadi nggak usah bayangkan yang jauh-jauh sekitar kita saja. Oh iya, bapak saya punya sawah tapi masih letter C. Om saya punya yang sudah sertifikat, boleh ngutangi, boleh dipinjam. Nah, itu udah sukses. Jadi istilahnya ya sukses itu tidak selalu perkara yang besar dan spektakuler gitu Pak. Ya itu kalau mau sukses disiarkan ya. Tapi kalau umpama sukses untuk diri kita kan tidak mesti seperti itu. Jadi istilahnya seperti apa itu sukses itu ya istilahnya kembali ke mau kita sandarkan kemana makna sukses itu. Apakah kita sandarkan pada diri kita sehingga ketika kita bisa merealisasikan keinginan kita ya itu sudah sukses, bisa mencapai target kita ya itu sudah sukses. Tapi kalau misalkan kita ingin memaknakan sukses disandarkan dengan orang lain ya, misalkan orang lain itu bilang sukses ketika udah punya mobil, punya rumah gitu ya, itu sudah sukses gitu ya Pak. Jadi tergantung bagaimana cara kita atau bagaimana kita menyandarkan makna sukses itu. Ya sebetulnya sukses itu kalau tidak menurut ukuran uang ya sebenarnya sama saja dengan rasa syukur. Umpama kita sudah bisa punya dagangan yang komplit, masuk di supermarket, tagihannya bisa tepat waktu, kita dapat untung, kita bekerjanya dengan senang, itu juga sukses menurut Pak D. Tapi menurut orang lain ya belum tentu mereka mengkoyong ngono sukses. Nah, tapi mungkin orang yang dulu bawa sapu cuma dia masih pakai sepeda, sudah bertahun-tahun, dia masuk baru satu supermarket, dia akan mengatakan, wah Pak D sukses. Ya. Jadi ya benar-benar relatif gitu ya, sukses itu sebenarnya. Ya di saat kita menang pada tahapan pertama mungkin kita dianggap sukses oleh mereka yang bawa sapu, pakai sepeda, tokonya baru satu. Setelah kita barangnya 10, udah masuk beberapa toko, akan dikatakan sukses juga oleh mereka yang bawa motor tapi baru masuk satu toko. Jadi istilahnya kalau misalkan dibilang tidak selalu istilahnya sukses itu harus tentang bisa punya rumah, bisa punya mobil, istri cantik, anak pinter, ya itu sukses dalam arti tertentu, tapi tidak selalu sukses itu yang seperti itu gitu. Tapi itu ya sukses ya. Ya memang sukses menurut orang umum itu ya, orang sukses itu ya sebagaimana bahasa Mas Uus sukses secara biologis, ya punya mobil, punya rumah, punya motor, punya istri cantik, punya anak yang soleh. Itu secara umum kamu akan mengalahkan banyak orang. Wah, kamu bisa punya tabungan. Itu juga sukses menurut kelasnya ya. Kamu mau minta di alam sukses oleh siapa? Kalau kamu minta dinilai. Tapi kalau diri sendiri ya sukses itu sesuai targetmu. Nah, yang sering dimasalahkan dalam medsos itu sukses menurut orang lain, bukan sukses menurut diri kita sendiri. Sehingga parameternya jelas. Kalau kamu menjadi juara, nah itu kamu sukses. Padahal istilahnya ketika kita bisa katakanlah masuk kejuaraan itu pun ya sebenarnya ada sudah kesuksesan tersendiri, karena banyak orang yang masuk kejuaraan itu pun belum tentu gitu. Ya. Nah, memang setelah dalam kehidupan ini juga seperti tidak tertulis itu ada batasnya ya. Umpama seperti kita bisa sholat 5 waktu di masjid, tidak telat, itu ajak. Itu kan menurut orang lain juga mereka yang rajin ke masjid, wah dia sukses. Nah, di saat ada kerjaan dia tetap ke masjid, di saat rapat dia juga tetap ke masjid. Wah dia sukses menurut mereka yang ke masjid. Tapi kan bagi mereka yang tidak di masjid itu ya bukan sukses, biasa. Jadi istilahnya mungkin kan ada orang yang bilang apa zaman edan atau zaman sekarang itu yo kalau misalkan kita nggak punya orang tua yang mapan, yang sudah kaya, yang istilahnya punya aset banyak atau punya jaringan relasi yang sangat kuat atau punya orang dalam,
itu ya nggak akan tercapai katanya. Itu sebenarnya nggak selamanya harus seperti itu gitu. Ya tidak, ada Tuhan. Ada Tuhan yang selalu akan memberi kita sesuai dengan usaha kita, akan berubah nasibmu jika kamu berusaha semaksimal mungkin. Yang mengubah ya kita sendiri. Berarti ya tergantung usaha kamu di mana. Kalau kamu jual soto yang laris banget, masa harus butuh orang dalam? Bener nggak? Banyak orang jual soto itu tempatnya aja sulit. Wah, parkirnya aja jalannya sampai 300 meter. Wah, bisa lebih, bisa 500 meter. Tetap datang. Masa harus pakai orang dalam? Dia kan cuma pinter masak. Dia ada yang jual gudeg. Wah, antrinya banyak. Mobil aja masuknya sulit. Laris banget kok. Apa ya butuh orang dalam? Ya tidak lah. Nah, memang ada juga yang mereka hebat karena menemukan. Itu ada juga, bukan impossible. Ada di dunia ini selalu ada yang bisa, cuman kita tidak tahu. Jadi istilahnya ketika kita menyimpulkan bahwa untuk bisa sukses di zaman sekarang atau di zaman yang katanya edan ini harus punya orang tua yang berprivilege, terus punya relasi yang sudah kuat, punya orang dalam, itu sebenarnya menyempitkan makna kesuksesan itu sendiri gitu. Kamu kok pinter loh. bener. Jadi kita nggak usah pesimis. Ini zaman baik-baik saja menurut saya. Ya nggak ngapa-ngapa ya. Penting kita harus realistis sesuai kemampuan kita, sesuai kemampuan mungkin orang tua kita, mungkin saudara-saudara kita. Ya kita yang kira-kira kelakon saja ya. Nanti kalau sudah berusaha sungguh-sungguh, keberuntungan itu juga ada kok nyatanya yang bisa mereka sampai ke sana. Ya kita nggak usah melu-melu atau ikut-ikutan membayangkan mereka yang memang punya privilege. Nggak usah yang punya banyak fasilitas. Ya kita saja, nggak usah bayang-bayangkan biar kita bahagia. Jadi istilahnya gampangannya kesuksesan itu ya sebenarnya tentang kebahagiaan dan bagaimana cara kita menikmati hidup gitu, Mbak. Ya, bagaimana kita mensikapi, bagaimana kita memprogram, bagaimana kita mengerti dan tidak pengaruh dengan dunia yang sering-sering, dunia medsos yang sering-sering mengartikan sukses itu harus punya uang sekian. Ya itu kalau mau dilombakan. Karena istilahnya hidup ini ya sebenarnya bukan tentang perlombaan gitu, Mbak. Ya kalau kamu memang lebih asik ya berlomba mungkin ya. Ya kalau kamu ingin dikatakan asik mungkin berlomba. Tapi kalau untuk diri sendiri ya tidak harus seperti itu. Tidak harus orang dalam, tidak harus apa ya istilahnya orang tua. Ya kalau orang tua bisa, tapi ya yang sesuai ukuran kita kenali kemampuan kita sehingga kita bisa menikmati yang kita hasilkan. Jadi ya semestinya gitu ya, seharusnya kita sebagai anak muda khususnya yang mungkin juga udah mulai mencari uang sendiri itu ya jangan terpaku dengan definisi-definisi atau stereotip yang mengatakan bahwa orang misalnya kamu itu bisa baru dikatakan berhasil ketika udah punya uang segini, punya jabatan segini gitu. Sebenarnya sebagai kita anak muda ya jangan terlalu termakan dengan stereotip yang semacam itu gitu. Jangan suka dialem. Jangan suka dialem dan jangan suka boleh alem. Nah, kan kita itu ingin dianggap hebat karena ingin dialem. Nah, kita ingin dialem secara yang hakikat, yang sesungguhnya, yang sesuai dengan kemampuan kita dan kita tidak sambat. Karena mungkin banyak orang atau tidak sedikit lah orang yang zaman sekarang yang istilahnya bahkan sampai rela utang sana utang sini hanya demi memperbaiki penampilan, gaya ini gaya itu. Sebenarnya itu yo gimana gitu ya Pak? Ya nggak apa-apa kalau memang kamu bisa dan kamu tidak sambat. Yang penting tidak sambat, bahwa itu kamu lakukan dengan penuh kesadaran. Ya toh Pak? Nah, Dava itu bensin beli kebak, sudah sukses kok. Beli berapa Mas? Full. Tiap hari ngisi bensin full. Sudah sukses. Ke motor, ke bengkel dia. Yang rewel ganti Mas. Nah, itu udah bagi saya melihat wah sukses.
tidak harus motornya ganti, tapi ada yang rewel ganti mas. Nah itu juga sukses. Oke. Jadi ya teman-teman sekalian mungkin bisa dipahami bahwa ya sukses itu bukan sesuatu yang istilahnya statis, tapi ya dinamis gitu ya Pak. Ya, sukses itu selalu berkembang. Nah, tapi mungkin setelah bensinnya penuh, rusak diganti, wah pengen ganti HP, wah pengen ganti laptop, wah pengen beli sepatu. Itu juga bagian dari sukses. Sukses kalau mereka bisa memenuhi keinginannya. Setelah tercapai semua, ya berkeinginan yang kira-kira kelakon biar aku sukses. Nah, kalau berkeinginan yang sulit untuk kelakon ya terlaksana ya dia tidak akan merasakan sukses karena kurang terus. Bahasanya agama ya ora bersyukur. Jadi kembali istilahnya untuk bisa kita katakanlah ada pertanyaan kapan kita bisa menyebut bahwa aku sudah sukses. Itu sebenarnya dinilai dari bagaimana cara kita bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan keinginan kita. Ya, bagaimana kita bisa merencanakan kita tidak sambat, itu sukses. Berarti kalau ketika kita bisa mencapai sesuatu dengan tidak sambat, artinya itu nggak Pak? Ketika kita bisa menikmati dan memahami sesuai dengan apa yang kita inginkan, mesti tidak terpaku dengan orang, tidak tergantung dengan orang, itu ya sukses ini Pak. Ya, yang penting kebutuhan kita yang akan datang itu sudah kita program dan kita tidak bingung. Nah itu juga sukses. Semua sudah terprogram kok. Kalau kamu cuma makan lawuh telur, yang programnya lawuh telur kok. Tidak lawuh ayam kok. Nah nanti dia suatu saat, ayamnya 2, sudah sesuai program kok. Kamu akan bahagia dan kamu akan sukses kalau kamu selalu ingat dengan dirimu itu siapa. Jadi pun istilahnya kan di kasus-kasus itu ada artis padahal udah uangnya banyak banget, terus asetnya banyak, tapi tiba-tiba meninggal karena atau overdosis. Itu sebenarnya ya tidak bisa, mungkin sukses dalam mata orang tapi tidak sukses dalam dirinya sendiri gitu. Ya, sukses itu ada sukses jangka pendek, sukses jangka panjang, sukses menurut agama, sukses menurut orang tua. Lah, menurut orang tua kalau sering dikunjungi, sering diajak ngobrol, orang tua sudah bilang sukses ya. Tidak harus yang banyak sekali ya. Sering menyapa, sering mengajak. Jadi ya sukses itu banyak sekali. Memang secara umum sukses itu orang yang punya uang. Tapi betapapun secara umum seperti itu, tidak harus seperti itu makna sukses itu gitu. Ya, pertanyaanmu angel Pak Us. Ya, sebetulnya ya secara pendek itu kita bisa mencukupi diri sendiri dengan baik, dengan nyaman, itu sudah sukses menurut umum. Kalau sesuai pertanyaanmu tadi, tetapi saya ingin mengatakan bahwa kamu itu bisa bahagia kalau programmu itu tertulis satu demi satu, terinci, cara menyelesaikannya juga ada, dan kalau kamu berhasil, kamu katakan itu sukses. Jadi kembali lagi bahwa pada intinya sukses itu kembali ke diri kita sendiri. Ketika kita bisa menakar keinginan, menarget harapan, dan kita bisa memenuhi satu demi satu, kita bisa menguraikan satu demi satu langkah-langkahnya, kita bisa jalani, dan setiap ketika kita bisa berpindah dari fase 1 ke fase 2, itu yang namanya sukses gitu Pak. Ya, sebetulnya kalau kita ganti sukses itu ukurannya uang aja gimana. Sehingga kita akan lebih detail. Umpama kayak di bank, kalau kamu punya uang 1 miliar, kamu sudah sukses karena dapat kartu istimewa, tidak antri, umpama seperti itu. Nah, mungkin dalam kehidupan juga, kalau kamu punya motor, 1 tahap kamu sukses. Kalau kamu punya mobil, sukses 2. Kalau kamu punya rumah, sukses 3. Nah, kalau kamu mau masuk sukses yang kelas berapa? Oke. Jadi lagi-lagi
sukses itu relatif, sukses itu tergantung apa yang parameter kita gunakan. Jadi sukses itu tidak harus selalu tentang bagaimana kita punya privilege, kita punya relasi yang kuat, dan hasilnya kita punya orang dalam, gitu nih Pak. Ya, sukses adalah cita-cita kita tercapai. Itu sukses. Oke. Mungkin itu teman-teman obrolan kita pada kesempatan kali ini mengenai sebenarnya makna sukses itu apa, hakikat sukses itu apa dalam perspektif Pak Dewan sebagai narasumber kita yang kita ikuti. Mungkin kata-kata terakhir Pak Dewan untuk teman-teman di luar sana. Bahagiakan dirimu dengan target yang kira-kira bisa tercapai. Oke, itu dia teman-teman obrolan kita pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman bisa istilahnya terinspirasi atau tersadarkan bahwa standar orang lain itu tidak selalu benar, dan kita sangat berhak untuk membuat standar kita sendiri. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.